Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih puasa. Kita akan mengkaji fardu-fardunya puasa, kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Mari kita simak kajiannya dengan detail. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi faraidis shaumi, menjelaskan fardu-fardunya puasa, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya puasa. Wajib at-tabyitu, apa menginapkan niat, fi siyamil fardi, pada puasa fardu, ya seperti puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarah atau yang lain. Kemudian gambarannya wajib tabyid atau menginapkan niat itu bagaimana? Bi ayyanwiya, orang yang berpuasa berniat bainal ghurubi, waktunya di antara terbenamnya matahari, wal fajri, dan keluarnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Siyama ghadin, niat berpuasa di waktu besok. Nawaitu sauma ghadin atau siyama ghadin. Wa ta'yinu, dan wajib menentukan. Gambarannya bagaimana? Bi ayyastahdira, orang yang berpuasa mendatangkan, menghadirkan, fi dhihnihi, dalam pikirannya, annahu, bahwasannya dia, ya dalam hatinya itu, yasumu, ia berpuasa an Ramadhan, di bulan Ramadan, au nadrin, atau ia menghadirkan kalau ia berpuasa nadar, au kafaratin, atau ia berpuasa membayar kafarah, au ghairiha, atau lain-lain, fin niyati, dalam niatnya, likulli yaumin, setiap hari. Jadi kewajibannya tadi tabyid, kemudian yang kedua ta'yin. Kemudian ta'yin ini ternyata niat itu dalam fikih Syafi'i harus melakukan niat likulli yaumin, setiap hari. Jadi kalau sekarang ini di bulan Ramadan, kita niat, setelahnya tarawih, niat lagi besok. Besok begitu juga. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau lupa? Ya kalau lupa tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetap jalani puasanya, tapi tidak dianggap memenuhi kewajiban. Berat kan? Makanya nanti ada solusi. Solusinya bagaimana? Nanti saya jelaskan di belakang, biar tidak merusak pada kajian ini. Wal imsaku, kemudian kewajiban berikutnya adalah menahan diri, menahan anil jima'i, dari berjima'. Wal istimna'i, dan beristimna, beronani. Ait tasabbubi, yakni ia berbuat satu sebab amdan, secara sengaja, bi khuruji maniyihi, yang menyebabkan keluarnya maninya. Binahwi lamsin, seperti sentuhan atau rabaan, pegangan, goncangan, permainan, dan lain macam sebagainya. Kemudian yang menjadi kewajibannya orang yang berpuasa, ia harus menahan diri dari melakukan al-jima'i, menahan diri dari al-istimna'i. Al-istimna'i ini dalam bahasa Indonesia beronani atau bermasturbasi. Yakni ia menjadikan satu sebab secara sengaja yang menyebabkan keluarnya al-mani dengan bentuk sentuhan, pegangan, gerakan, permainan, digerak-gerakkan, dan lain sebagainya. Yang sedemikian ini wajib ditahan. Karena kalau tidak ditahan bisa membatalkan puasanya. Bahkan nanti bisa terkena kafarah bagi orang yang melakukan al-jima'i. Membatalkan puasanya dengan al-jima'i atau al-istimna'i, atau beronani. Wal istiqaati, dan menahan diri dari al-istiqa'ah, ait tasabbubi amdan fi khuruji syai'in min ma'idatihi ila famihi. Istiqa'ah ini sengaja untuk memuntahkan, atau secara sengaja ia menjadikan satu sebab atas keluarnya sesuatu yang keluar dari lambungnya, keluar dari perutnya sampai pada mulutnya. Dalam bahasa lain, sengaja memuntahkan sesuatu yang ada pada perutnya sampai ke mulutnya. Modelnya kayak gimana? Binahwi asba'ihi atau usbu'ihi,
seperti dengan jarinya, artinya seperti dengan memasukkan jari, kan jadi muntah. Nah, ini harus ditahan. Wa anir riddati, dan menahan diri dari riddah, kemurtatan. Ail khuruji, yakni keluar minal islami, dari agama Islam. Biqauli kufrin, dengan ucapan yang menjadikan ia kufur, ia keluar dari Islam. Au fi'li kufrin, atau disebabkan dengan perbuatannya yang menyebabkan ia pada kekufuran. Au i'tiqadi kufrin, atau dengan keyakinan yang menjadikan ia kafir atau keluar dari Islam. Kewajiban berikutnya, orang yang berpuasa harus menahan dirinya dari kemurtatan, dari sesuatu yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam, baik itu secara ucapan yang menyebabkan pada kekufuran, atau perbuatan atau keyakinan yang menyebabkan ia jatuh pada kekufuran. Ini harus ditahan. Wa an dukhuli ainin jaufan, dan menahan diri dari masuknya benda, masuknya ain jaufan, ke dalam rongga, ke dalam lubang terus, dimasukkan melalui dubur atau kubul, mulut atau hidung, akhirnya masuk ke dalam. Ini harus ditahan karena bisa batal puasanya. Illa riqahu, kecuali air ludahnya. Al-khalisa, air ludah yang murni, at-tahira, yang suci. Min ma'dinihi, dari sumbernya, tempat keluarnya. Ay makani wujudihi al-asli, yaitu tempat keberadaan air liur itu sendiri. Wahuwa famuhu, yang mana tempat aslinya ada di mulutnya. Kemudian yang berikutnya adalah menahan diri untuk memasukkan sesuatu pada lubangnya. Memasukkan pada anggota tubuhnya yang berlubang ke dalam, itu harus ditahan, karena bisa membatalkan puasa. Kecuali yang masuk itu adalah air ludah yang murni, tidak kecampuran dengan zat makanan, tidak kecampuran dengan gula. Jadi air ludah yang murni, yang suci, yang keluar dari sumbernya, yaitu keluar dari tempat keberadaannya air ludah secara asal. Di mana itu? Ya di mulutnya. Kalau air ludahnya murni dan suci, tidak kecampuran zat makanan itu, kamu telan, itu tidak batal. Tidak apa-apa meskipun tidak ditahan. Begitu. Paham ya? Kemudian bagaimana solusinya agar seseorang yang ia ketika lupa niatnya, tetap hitungan puasanya dianggap dan kewajibannya tetap gugur. Artinya sudah dianggap melaksanakan kewajiban, sehingga kewajibannya juga gugur karena sudah dilakukan dengan baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kalian berada di malam pertama di bulan Ramadan, maka sematkan dalam hatimu niat nawaitu sawma jami'i syahri ramadana hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini, atau selama bulan Ramadan tahun ini, dengan mengikuti pada pendapatnya Imam Malik, fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Tetap kita melakukan niat nawaitu shauma ghadin sebagaimana biasanya. Tapi niat ini untuk apa? Kok harus berniat dengan niat ini? Ini sebagai antisipasi. Misalnya pada satu waktu kalian tidak ikut taraweh. Karena memang kebiasaan kita kalau niat puasa kan di waktu setelah selesai taraweh. Karena tidak taraweh, akhirnya lupa dengan niat puasanya. Nah, misalnya juga orang ini memang betul-betul lupa, tetap jalani puasa itu dan hitungan puasanya tetap dianggap. Karena sudah berniat seperti niat yang sudah kita kaji tadi. Paham ya? Tapi kalau tidak melakukan niat sebulan penuh tadi, maka kalian ketika lupa niat tetap jalani puasa itu, dalam artian tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi puasanya tetap tidak dianggap. Jadi kamu punya hutang satu. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.